Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Krisna Tri Sanjaya, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Yang terhormat Bapak Abdi Pandu Kusuma, Eskom MT, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Blitar sebagai pemateri. Yang terhormat Kaprodi TI dari Unisba, Bapak Saiful Nur Budiman, Mkom, dan Kaprodi Sistem Komputer, Ibu Kurnia Paranita Kartika, STMT. Yang terhormat Bapak Andi Haryoko, STMT sebagai pemateri. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Uniro dan Unisba, dan tak lupa pula para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kuliah tamu online yang bertemakan cybercrime dan cybersecurity di masa pandemi COVID-19 pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Sebelum acara dimulai, izinkan saya, Afriana Fadl Soleha, selaku pemandu acara, akan membacakan susunan acara pada pagi hingga siang nanti. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, inti pemateri. Yang kelima, penutup. Sebelum acara hari ini dimulai, alangkah baiknya kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Dekan Krishna Trisanjaya STMT. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdi Pandu Kusuma selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Unisba dan nanti juga sebagai pemateri. Yang terhormat Bapak Saiful Nur Budiman, Kaprodi TI Unisba. Yang terhormat Ibu Kurnia Paramita Kartika, selaku Kaprodi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Andi Adi, selaku Kaprodi Teknik Informatika Uniro Tuban, dan yang terhormat Bapak Andi Haryoko, selaku pemateri di dalam kuliah tamu ini, dan seluruh mahasiswa peserta kuliah tamu online antara Universitas Islam Balitar dan Universitas PRG Ronggorawe Tuban yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kuliah tamu online dengan tema cybercrime dan cybersecurity di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati dan seluruh mahasiswa serta kuliah tamu online ini, sebenarnya acara kuliah tamu online ini adalah bagian dari yang pertama, itu adalah untuk mendukung program pemerintah di dalam Merdeka, kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, beberapa bulan lalu pihak dari Uniro Tuban dan Unisba Blitar melakukan MOU kerjasama di dalam bidang tridharma perguruan tinggi, dan yang salah satunya adalah dari bidang pendidikan. Dengan hari ini dilaksanakan kuliah tamu online. Sebenarnya agenda ini diharapkan adalah ada pertukaran dosen atau nanti juga pertukaran mahasiswa antar kedua belah pihak. Akan tetapi karena masih di dalam masa pandemi COVID, hal itu tidak bisa dilakukan secara luring, maka akhirnya kita bisa mengadakan kuliah tamu secara online yang diikuti oleh mahasiswa dari Uniro dan mahasiswa dari Unisba, dan narasumbernya juga nanti satu dari Unisba yaitu Pak Pandu, dan nanti dari Uniro yaitu Bapak Andi Haryoko. Harapan saya bahwa nanti setelah kuliah tamu online ini selesai, mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru terkait dengan cybercrime dan cybersecurity. Jadi harapan saya nanti ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada satu apapun sampai selesai, dan memberikan manfaat untuk kita semua terkait dengan kuliah tamu online ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk sambutan di kuliah tamu online ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Krishna Trisanjaya. Sebelum menginjak acara inti, untuk mikrofon para peserta akan dinonaktifkan agar acara berjalan dengan lancar.
Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya pada acara inti hari ini, yaitu kuliah tamu online dengan tema Cybercrime dan Cybersecurity di masa pandemi COVID-19. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Pandu Kusuma, Eskom MT, dengan tema Cybercrime, yang akan dimoderatori oleh Sulfia Lailatul Jannah. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Krisna Trisanjaya STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Yang terhormat Bapak Abdi Pandu Kusuma Eskom MT selaku Fakultas Teknologi Universitas Islam Blitar Blitar. Yang terhormat Kaprodi TI dari Unisba Saiful Nur Budiman MKom dan Bapak Ibu dosen Uniro Unisba. Yang terhormat Bapak Adi Haryoko STMT sebagai pemateri, juga nanti Bapak Abdi Pandu Kusuma Eskom MT. Sebelum menginjak ke acara materi, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya sebagai pemandu materi pada yang pertama ini, perkenalkan saya Sulfia Lailatul Jannah, biasa dipanggil Via. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Semangat pagi. Pagi. Gimana semangat untuk mengikuti materi pada pagi hari ini? Semangat. Semangat. Pastinya Suaranya semangat. kok cuma 1-2 ya. Salam kenal ya, salam hangat semuanya. Mau menyapa pemateri pada pagi hari ini untuk Bapak Abdi Pandu Kusuma. Halo Bapak. Ya Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya semangat Pak ya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Iya. Nantinya yang pastinya. akan saya moderatori. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua Bapak Andi Haryoko. Halo Bapak. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Kabarnya baik-baik saja. Udah sarapan apa belum Pak? Ini suaranya Pak lemes. Oh, suaranya agak kecil ya? Ya, kalau Gimana sarapan Pak, sih sudah pastinya jelas belum. apa belum? Enggak, suara saya bisa didengar nggak ini? Bisa Pak, bisa. Jelas kok Pak. Halo? Oke. Ya, oke. Siap Semangat belum Pak waktunya ya. kalau sarapan jam segini. Oke. Mungkin Ibu Negara Pak nanti yang ngirim sarapan ke sana. Siap. Untuk teman-teman semuanya gimana? Dari Uniro juga Unisba siap mengikuti materi yang pertama? Siap Kakak. Siap dong. Siap. Salam kenal, salam hangat ya dari saya. Dan jangan lupa yuk kita siapkan alat tulisnya, alat ketiknya. Nanti materi apa saja yang disampaikan, jangan lupa siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karena ini momen langka ya, mungkin yang mungkin terjadi mungkin hanya satu kali. Kolaborasi antara Uniro juga Unisba. Jangan sampai kalian lewatkan. Mungkin bisa kita lanjut ya. Sebelumnya saya akan membacakan biografi terlebih dahulu dari pemateri yang pertama, yaitu Bapak Abdi Pandu Kusuma Eskom MT. Beliau lulusan S1 Teknik Informatika dari Universitas Trunojoyo Madura, lulus pada tahun 2008. S2-nya beliau mengambil Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang, lulus dari tahun 2014.
Mungkin sekilas itu biografi dari beliau. Untuk lebih jelasnya nanti biar beliaunya yang perkenalkan. Untuk Bapak Abdi Pandukusuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Sulfi ya. Ya. Hmm. Baik Pak, sama-sama. Baik, yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih kepada Pak Krisna selaku Dekan Fakultas Teknik Uniro Tuban, kemudian Pak Andi selaku Kaprodi TI dari Uniro Tuban, kemudian Pak Andi nanti yang berpartner dengan saya sebagai pemateri dari Uniro ya, yang nanti akan membahas mengenai cyber security. Nah, sebelum membahas security nanti di sini saya sampaikan terlebih dahulu terkait cybercrime ya. Karena apa? Kenapa kok harus disampaikan terlebih dahulu cybercrime? Jadi sebelum nanti mengetahui cyber security, tentunya harus tahu terlebih dahulu bahaya-bahaya apa saja sebelum ditanggulangi menggunakan dengan cara cyber security, ya. Jadi yang pertama kita bahas kali ini adalah mengenai cybercrime. Ini sudah bisa saya share-kan ya, panitia ya. Halo, Mbak Sulfi kok sedang ke belakang ini ya. Baik ya, saya mulai aja. Ini saya bisa share-kan ya. Belum bisa ini. Mungkin mohon izin untuk bisa share screen dari panitia. Sudah, baik. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian dari adik-adik mahasiswa Universitas Blitar dan juga Uniro Tuban, yakni kuliah online bentuk kerjasama antara dua universitas, yakni dari Universitas Blitar dan juga Uniro Tuban. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Krisna. Salah satunya di sini adalah dalam bentuk kuliah online. Artinya di sini kuliah online itu bisa dikatakan sebagai semacam ini ya, dalam bentuk salah satu bentuk tridharma juga dalam bentuk pengajaran. Nah, tidak ada bedanya sebenarnya dengan seminar ya. Jadi kuliah ini sebenarnya saya menyampaikan materi kepada kalian yang nanti mungkin materi yang disampaikan dari saya ataupun dari Pak Andi itu nanti bisa sebagai bahan kalian untuk mengerjakan tugas yang disampaikan oleh dosen pengampu masing-masing, ya. Jadi ini hanya satu kali tatap muka ya, artinya hanya satu kali penyelenggaraan seperti ini. Baik, di sini juga kegiatan ini juga disupport oleh Aptikom Jatim, jadi nanti tidak hanya dua universitas, tetapi juga ada asosiasi yang menaungi kerjasama ini. Oke, saya lanjutkan mengenai cybercrime. Sebenarnya apa sih sebenarnya cybercrime itu? Oke, saya next ya. Jadi cybercrime itu apa sebenarnya? Nah, cybercrime di sini adalah sebuah bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, yakni semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Ini menurut Organization of European Community Development. Atau tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Nah, kita tahu saat ini kita memasuki era yang baru sebenarnya. Era baru itu maksudnya era yang seperti apa? Era di mana di sini kita dihadapkan atas suatu kondisi yang selalu dibatasi apapun kita berkomunikasi dengan siapa. Karena adanya pandemi, ya, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak akhir bulan Maret 2019 hingga saat ini masih belum berakhir. Nah, dengan adanya pandemi tersebut kita menjadi apa-apa menjadi terbatas. Kita melakukan kegiatan apapun menjadi terbatas. Komunikasi pun juga harus dibatasi.
kita tidak boleh berkerumun, kemudian kalau komunikasi dua arah itu harus menggunakan masker ya, dan juga apapun itu kita menyentuh barang apapun kita harus menggunakan hand sanitizer ya, seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi ini kan meminimalkan suatu kegiatan dengan tatap muka secara langsung. Artinya nanti mau tidak mau semua kegiatan itu otomatis sedikit banyak akan dilakukan menggunakan kegiatan online ya, kegiatan online di mana kegiatan online itu memungkinkan seseorang itu dapat tetap berkomunikasi tetapi menggunakan jaringan maya, artinya atau jaringan internet ya. Nah, melalui jaringan internet atau jaringan maya inilah ya cybercrime itu muncul ya. Jadi semakin banyak orang-orang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang apa ya istilahnya ya, orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini untuk misalnya mencuri data dari seseorang atau misalnya memperburuk keadaan situs suatu organisasi dan sebagainya. Nah, dari sinilah muncul cybercrime. Jadi cybercrime itu adalah tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet, ya. Tentunya cybercrime ini merupakan salah satu bentuk kalau misalkan dikaitkan dengan mata kuliah, maka cybercrime itu bisa masuk ke ranah mata kuliah jaringan komputer, ya. Jadi sebenarnya peserta untuk kuliah online itu tidak terbatas harus diikuti semester berapa, semester 1 pun nggak masalah menurut saya ya, karena toh nanti sekalian juga di semester 1 nanti akan menerima mata kuliah mengenai jaringan komputer, ya. X. Nah, jenis-jenis cybercrime, ada beberapa jenis cybercrime di sini ya, diantaranya adalah data stealing. Yang pertama adalah data stealing. Data stealing ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Misalnya pencurian data pengguna pada beberapa lain e-commerce, media pembelajaran, dan media sosial. Nah, di sini kalian perlu berhati-hati ya, utamanya karena ini dalam masa pandemi, otomatis semuanya harus dilakukan secara online. Misalnya kalian ingin melakukan transaksi di media e-commerce melalui HP, ya, itu juga kalian harus berhati-hati. Artinya apabila kalian login ya, kalian harus pastikan terlebih dahulu otoritas daripada web yang kalian e-commerce yang akan kalian akses itu bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kemudian apabila sudah login jangan lupa untuk logout ya. Biasanya kalau misalnya ya oke lah, misalnya di sini saya mempercayai 100% untuk mahasiswa IT itu biasanya kan bisa lah ya mengetahui kapan kita login, kapan kita logout ya. Kalau seandainya kita dihadapkan agar terus login, maka kita harus berhati-hati apabila nanti kita ingin membuka website di perangkat smartphone ya. Biasanya nanti kalau misalnya membuka situs online ya, pada saat kalian klik alamat web tertentu, itu nanti akan muncul tampilan tab secara tidak langsung. Artinya tidak langsung itu tiba-tiba muncul tab yang baru yang tidak kita kehendaki. Biasanya muncul seperti itu, muncul semacam top up web seperti itu. Nah, itu biasanya celah para pengguna kejahatan online ya untuk mencuri data kita. Nah, ini melalui data stealing, tentunya seperti itu ya. Jadi melalui cara-cara tersebut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu akan lebih mudah dalam mencuri data yang ada pada kita ya. Misalnya tadi pencurian data, misalnya kita ingin belanja online ya di Shopee misalnya. Tapi pada saat kalian sudah login, ternyata kalian lupa belum logout. Nah, di waktu yang bersamaan kalian buka situs internet yang tidak jelas, artinya kalian, contoh misalnya ada tugas dari dosen, kemudian
kalian dapat artikel di web, tapi webnya itu seperti muncul tab web sendiri gitu loh, artinya buka sendiri gitu loh. Nah itu perlu dipertanyakan, kalian harus segera melogout aplikasi e-commerce kalian, misalnya seperti itu celah ya, celah pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk masuk mencuri data kalian. Kemudian yang kedua ada cyber teroris, ya ini tindak cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara di dunia karena sering menimbulkan ancaman kekhawatiran bagi warga di suatu negara. Ini biasanya tujuannya adalah untuk merusak tatanan intinya nasionalis dari negara kita. Artinya gini, dengan adanya cybercrime, ya, dengan adanya cyber teroris, maka nanti dapat memecah belah orang-orang yang ada di dalamnya, ya, sehingga hal ini bisa nanti itu ya membuat negara menjadi sangat goyah ya karena adanya cyber teroris ini. Nah, contoh yang dulu sempat booming itu adalah ini adanya semacam virus ya, semacam virus yang dioperasikan oleh hacker ya melalui ransomware WannaCry ya, sehingga menyebabkan terbobolnya data pengguna ya, seperti itu. Kemudian berikutnya hacking. Nah, hacking itu tidak selalu negatif ya. Hacking itu tidak selalu negatif. Artinya walaupun ada tindakan hacking yang berbahaya, yang merugikan, tapi tidak semua hacking itu merugikan. Tapi di sini yang saya maksud hacking di sini adalah tindakan berbahaya yang sering dilakukan oleh para programmer profesional yang secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jadi misalnya nanti kalian lulus dari S1, gunakanlah ilmu yang kalian peroleh selama jenjang sarjana itu dengan baik dan bijak. Artinya tidak dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau kejahatan yang merugikan. Ya. Contohnya adalah peretasan situs KPU, serangan situs KPAI dan lain-lain. Ya. Kemudian jenis cybercrime selanjutnya adalah carding. Carding ini adalah tindakan penyalahgunaan informasi kartu kredit atau debit milik orang lain. Nah, ini juga sama ya. Katakanlah dulu kita sering sekali keluar masuk ATM, atau kita sering menggunakan kartu kredit untuk melakukan perbelanjaan atau pembelian di suatu toko misalnya, ya. Karena adanya pandemi, artinya nanti di sini mengurangi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ya. Di antaranya apa? Di antaranya untuk mengurangi kegiatan keluar masuk ATM bisa melalui mobile banking atau internet mobile, ya. Kemudian ada lagi selain itu adalah ya kartu kredit ya, secara online juga ada, ya. Nah, contohnya ini pembobolan data nasabah kartu kredit atau debit dari sejumlah bank yang dicuri saat melakukan transaksi pembelian barang. Ini juga hampir sama dengan kasus sebelumnya tadi ya. Yang pertama tadi ini ya. Data stealing juga ya. Jadi kalau ini melalui semacam ini kartu debit atau kartu kredit yang kita gunakan di dalam transaksi ya, kita gunakan dalam transaksi baik itu transaksi transfer tunai atau transaksi untuk pembelian barang, ya. Kemudian defacing. Defacing ini adalah aktivitas kejahatan online yang sering menyasar pada instansi atau perusahaan non-profit seperti sekolah, universitas, dan pemerintahan. Ini juga sering sekali ya. Bahkan pernah situsnya dari kampus kami dari Unisba itu pernah kena deface ya. Artinya situs kampus itu di-hacking, artinya di-blok ya, di-blok sehingga pada saat mengakses aksesnya itu muncul tampilan-tampilan yang tidak patutnya ditampilkan di website ya. Akan tetapi sekarang sudah berhasil ditanggulangi ya. Jadi hal-hal seperti itu contohnya adalah defacing ya. Itu termasuk defacing.
Kemudian cyber squatting. Cyber squatting itu tindakan penyerobotan nama domain sendiri dengan memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Umumnya agar nanti akun yang diserobot tadi bisa digunakan kembali, pihak penyerobot itu meminta dana untuk istilahnya target lah gitu ya, agar nanti webnya bisa diakses kembali, ya. Itu contoh daripada cyber squatting. Berarti melakukan seperti semacam target itu loh ya. Intinya kalau misalnya nanti webnya bisa dikembalikan, harus membayar dengan sejumlah dana sekian. Nah, itu masuk ke dalam cyber squatting. Nah, ini contoh di phishing ya. Ini contohnya www.telkomsel.com. Kemudian tampilannya tidak muncul seperti tampilannya Telkomsel, jadi muncul tampilan yang aneh seperti ini, nyeleneh seperti ini. Ya, ini juga sama ya di phishing. Kemudian cyber typo squatting, kalau cyber typo squatting itu hanya memanfaatkan kemiripan nama domain. Berarti kalau cyber squatting tadi kan internetnya atau situsnya itu tidak bisa dibuka. Nah, agar bisa dibuka harus menyerahkan menyetorkan dana atau biaya untuk menerbangkan kembali. Tapi kalau typo squatting itu alamatnya yang dirubah. Misalnya Google menjadi Go Eagle, ada i-nya di situ. Nah, ini namanya cyber typo squatting. Kemudian ada illegal content, ini sering sekali ya, banyak ini kalau illegal content yang kita temui di internet ya, di media internet. Illegal content ini merupakan kejahatan online yang dilakukan dengan menyebarkan berita atau informasi bohong atau hoax, sehingga dapat memancing kontroversi banyak pengguna di dunia maya. Jadi kalian juga harus bijak nanti membaca berita-berita yang real atau berita-berita yang bohong atau hoax. Next. Nah, lalu bagaimana cara menanggulangi cybercrime? How to cope a cybercrime? Bagaimana cara menanggulangi cybercrime? Tentunya cara menanggulanginya nanti lebih detail ya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Jadi yang saya sampaikan di sini salah satunya adalah membuat undang-undang ITE, ya, ITE. Dengan dibuatkannya undang-undang tersebut, maka para pelaku cybercrime akan berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal, karena dasar hukumnya jelas. Umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku cybercrime sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi ada undang-undangnya. Misalnya kalian kalian misalnya pernah membuka WhatsApp-nya teman misalnya, contoh lah, ini contoh gampangannya. Nah, kalau temannya tahu, temannya bisa bisa menuntut balik karena sudah melanggar privasi orang misalnya seperti itu. Itu masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian membentuk lembaga penanganan khusus, ya. Dibentuknya Divisi Cybercrime Mabes Polri untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital, ya. Nah, ini cyber security nanti lebih jelas lagi ya, bisa dibahas nanti. Kemudian memperkuat sistem. Nah, ini bagi kalian yang punya laptop yang masih baru, tentunya nanti kalian harus tanggulangi dengan adanya semacam antivirus ya. Antivirus atau misalnya firewall-nya diaktifkan ya. Sehingga nanti kemungkinan adanya hacker untuk menyusup ke komputer kalian itu semakin kecil. Sehingga kecil kemungkinan nanti kalian terhindar dari tindak kejahatan cybercrime. Ya. Oke. Nah, demikian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa disiapkan dari kalian. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan nanti melalui moderator. Nanti moderator menyampaikan kepada saya. Itu ya Mbak Sulfia ya. Ya, terima kasih untuk dari saya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pandu. Oh, untuk sesi tanya jawabnya nanti ada sesi sendiri Pak ya. Habis ini dilanjut ke pemateri kedua, nanti baru sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman, ayo silahkan persiapkan pertanyaan sebanyak mungkin untuk Pak Pandu juga Pak Andi Haryoko. Mungkin kita lanjut ya untuk materi yang kedua. Nanti ada moderator atau pemandu acara sendiri. Saya berikan kepada pemandu acara yang kedua, Mbak Dia. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Pak Arifah yang diberikan kepada saya. Pemateri yang kedua yakni dari Pak Andi Haryoko STMT. Halo Pak. Halo. Pak Andi. Halo. Bisa terhubung Pak ya? Bisa didengarkan nggak suara saya? Oke. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum pemateri memberikan materinya, terlebih dahulu mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan sedikit tentang beliau. Pak Andi Haryoko, S1 di Teknik Elektro, program di Studi Teknik Elektronika di Universitas Brawijaya Malang. S2 Teknik Elektro, program Studi Teknik Sistem Komputer di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mungkin itu biografi sedikit dari Bapak Andi Haryoko STMT. Kepada Bapak Andi, sudah siap Pak buat pematerinya? Oke, ya baik. Untuk materi yang selanjutnya, yakni Cyber Security, kepada Bapak Andi Haryoko STMT, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya kepada yang diberikan pada saya. Tadi saya koreksi sedikit bahwasanya saya di Brawijaya itu. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Oke. Dengar. Ini volumenya aja yang kurang. Sedikit saya koreksi tadi, pertama kali saya kuliah di Politeknik, program diploma di Brawijaya. Selanjutnya S1 saya S, dan S2-nya kebetulan sama dengan Pak Pandu di Brawijaya. Saya juniornya Pak Pandu, jadi salam senior. Jadi, Oke, saya coba untuk share screen ya. Oke, wait. Oke. Baik, sebenarnya kalau kita ngomong tentang dunia cyber atau dunia maya ini ya memang sudah waktunya. Dengan atau tidak adanya COVID-19 ini ya, ini sudah waktunya bahwasanya dunia maya ini sudah waktunya berkembang. Nah, dengan adanya COVID ini jadi malah mempercepat, artinya proses migrasi atau proses decoupling, perceraian dari era sebelumnya ke era new normal, yang sekarang kan dibilangnya adalah era new normal. Dan ini pun juga menjawab keresahan-keresahan karena sibuknya manusia dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita harus ketemu secara luring, jadi entah apakah kita yang dari Tuban ke Blitar, ataukah dari Unisba ke sini, berapa sih kos biaya yang harus kita keluarkan yang bisa kita lakukan secara daring gitu. Jadi ya memang
salah satunya adalah memotong atau mengekat biaya-biaya yang jadi sesuatu yang memang tidak terlalu penting. Jadi manusia sekarang itu kan maunya fleksibel, cepat gitu. Nah, karena proses ketercepatan, jadi proses percepatan dan lain sebagainya ini, sehingga muncullah tadi yang dibilang Pak Pandu di materi sebelumnya tentang cybercrime. Jadi bagaimana phishing dilakukan, carding dan lain sebagainya yang merugikan. Nah, artinya kita sebagai insan informatik, gitu. Jadi kita yang bergerak di software engineering kah, kita yang bergerak di software network, di bidang networking, kita yang multimedia ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya decoupling dari era dahulu dengan era new normal yang sekarang, jadi keterbiasaan baru. Sehingga orang lebih terbiasa dengan hidup dengan gadget, terbiasa hidup di depan perangkat-perangkat digital. Ngibah itu jadi lebih mudah kan gitu. Jadi dari sisi-sisi positif ini juga akan muncul dari sisi negatifnya. Artinya ya, yang kalau kita ngomong cyber security, jadi keamanan di dalam dunia cyber itu adalah zero. Jadi nggak ada keamanan, apapun itu pasti ada. Jadi yang menjadi keamanan ya pastinya adalah diri kita sendiri. Gitu. Oke. Artinya kalau kita ngomong cyber security itu apa sih? Cyber security adalah merupakan teknologi, merupakan proses dan praktek yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Ya sehingga ini mau tidak mau adalah kembali ke kita sendiri gitu. Artinya siapa yang mau menjamin gadget Anda itu tidak disusupi virus? Siapa yang menjamin bahwasanya jaringan komputer di sebuah organisasi itu tidak diserang dari luar dan lain sebagainya? Sedangkan Google Crawl sendiri itu mengintip sebuah situs itu hampir satu menit, jadi dalam 60 detik itu dia ngintipnya dalam 45 kali. Google Crawl. Nah, bayangkan aja, artinya kan dia mencari apakah ada keterbaruan di situs tersebut dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya mesinnya Google ini sangat luar biasa. Sehingga mau tidak mau kita sendiri yang harus menangani ini. Artinya kita harus menjaga bagaimana jaringan di suatu organisasi kita itu harus terjaga dengan benar. Bagaimana data pribadi kita itu terjaga dengan benar. Karena kalau kita lihat di cybercrime yang dijelaskan oleh Pak Pandu tadi, serangan itu rata-rata adalah mengambil sebuah data. Entah itu data kartu kredit kah, atau data dan lain sebagainya. Apalagi isu terbaru dari WhatsApp yang sempat heboh di 1 minggu terakhir, ini adalah WhatsApp meminta otoritas kepada pengguna untuk mengambil data, ya, sehingga ini kan jadi rame, Ya memang sekarang eranya sudah era cyber war gitu. Jadi antar negara itu sudah mulai saling menjaga, antar dunia bisnis startup itu sudah mulai saling serang untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengguna-penggunanya. Gitu. Nah, artinya kalau kita ngomong adalah the good cyber security, jadi keamanan cyber yang paling bagus itu adalah ya keamanan kita sendiri. Artinya yang menjaga adalah kita sendiri. Nah, data yang paling penting
adalah data pribadi. Kalau kita ngomong sebuah data pribadi itu bisa jadi sekarang itu kita mempunyai double identitas. Jadi identitas kita secara offline dan identitas kita secara online. Mau tidak mau secara perilaku pun juga akan bisa jadi beda. Cobalah kita amati teman-teman kita yang eksis di dunia medsos itu dengan teman-teman yang di dunia nyata itu biasanya berbeda gitu. Nah, sehingga kita juga harus melindungi data identitas online kita. Apalagi sekarang perusahaan itu dalam merekrut karyawannya bukan dilihat dari CV saja. Jadi dipantau juga aktivitas media sosialnya, sehingga dilihat Facebook-nya, dilihat Twitter-nya, apakah sehingga ya jejak digital itu hampir abadi, artinya sesuatu yang sudah ada di yang kalian lakukan di dunia digital itu akan abadi. Facebook sendiri sudah merilis datanya akan dihapus itu setelah 100 tahun. Dan sedangkan usia kita itu nggak sampai 100 tahun. Ya, artinya kita harus menjaga diri kita sendiri. Artinya jangan sampai bikin yang status-status alay di dunia maya, sehingga nanti mungkin 30-40 tahun ke depan kita diledekin sama anak cucu kita, ternyata mbahku itu alay gitu. Ya, karena dari jejak digital. Nah, apa saja sih identitas offline itu? Ya, identitas offline adalah ya identitas kita yang kita gunakan di interaksi di dunia saat ini, artinya dunia nyata, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan, tetangga, dan lain sebagainya. Bagaimana attitude kita di dunia offline. Yang kedua adalah identitas secara online. Ini identitas Anda saat berada di dunia maya, terutama di medsos. Ini saya selalu tekankan dan berpesan pada mahasiswa, hati-hati dengan dunia medsos, ya karena ya itu tadi, mulutmu adalah harimaumu. Gitu. Sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia medsos ini menjegal langkah kita di masa depan. Kasus yang terbaru yang lagi heboh ya, gara-gara anggota DPR ya, Fadlizon, dia like situs di situs dewasa itu dalam tanda kutip, akhirnya dia juga jadi permasalahan buat dia, dilaporkan. Itu kan juga jangan sampai hal-hal itu terjadi pada kita gitu. Artinya sebaiknya ungkapkan hanya sedikit informasi tentang Anda. Jangan sampai diumbar di dunia medsos ya, karena dunia medsos ini sangat luar biasa ya, artinya menuntut kita untuk diapresiasi eksistensi kita, sehingga bahkan kita laporan itu lebih sering laporan di medsos daripada laporan misalkan kalau yang sudah bekerja ke atasan, kalau mahasiswa ke orang tua gitu lebih sering gitu. Makan, foto, habis itu lagi kongko di foto, dan lagi yang paling bahaya kalau kita lihat di TikTok itu kan banyak mendidik kita, artinya untuk jagalah data privasi Anda. Jadi di situ kan digambarkan, apalagi sekarang kita sering yang namanya untuk belanja online. Pasti kan ada pengiriman, di situ menyantumkan nama, alamat, dan nomor HP. Nah, itu kita harus menjaga itu, jangan sampai bungkusnya itu dibuang sembarangan, sehingga itu nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Di situ ada nomor telepon, kita diteror, ditelepon setiap saat,
saya akan berhenti nelpon kamu itu setelah nomor HP-mu nggak aktif. Nah, setelah ditelepon nggak aktif, dia menuju ke rumah, mengirimkan sebuah barang, ini lagi COD atas nama Andi Haryoko. Oh ya, saya hubungi dulu Pak Andi Haryoko misalkan. Ternyata ditelepon nggak aktif. Wah, saya tergesa-gesa, ini harganya 600.000 dan lain sebagainya. Itu sudah banyak beredar di TikTok kan yang semacam itu. Sehingga memang nyambung gitu antara dunia nyata dan dunia maya itu nyambung, sehingga kita jangan sampai data pribadi kita itu terlalu diekspos gitu. Dan sekarang itu malah banyak yang mengekspos. Jadi day to day kita diupload di dunia medsos dan lain sebagainya. Nah, nama pengguna dan alias ini juga penting. Artinya ini jangan berisi informasi pribadi apapun. Artinya informasi pribadi itu apa sih? Ya, yang pertama adalah nomor handphone ini menjadi sesuatu hal yang cukup krusial. Terus yang kedua adalah nama ibu kandung. Nah, ini kan bahaya kalau sudah nomor handphone, nama ibu kandung kena, habis itu dilaporkan, misalkan pernah kejadian ini sempat heboh di media massa. Itu ada seorang pebisnis, dia melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga harus menonaktifkan nomornya, sehingga nomornya itu dia dilaporkan hilang oleh seseorang entah itu di Kerapari atau di mana, sehingga muncul nomor baru, didaftarkan di e-banking, karena sudah tahu nama ibu kandungnya, ya sudah selesai. Nah, ini bahayanya, gitu. Sehingga kita sendiri yang harus menjaga. Dan jangan sampai kita menarik perhatian yang tidak diinginkan. Nah, ini kebalikan. Kita itu mau jadi viral gitu di dunia medsos. Semakin viral, semakin menguntungkan buat kita. Kita bisa endorsement, kita bisa dapat duit dan lain sebagainya. Tapi bahayanya juga besar. Jadi resiko itu berbanding lurus dengan hasil gitu. Semakin hasilnya kita, ya resikonya di peribahasa kita semakin tinggi pohon kan semakin keras angin yang menerpa gitu. Nah, terus kita juga harus mengupload sesuatu hal yang patut dan sopan. Ya itu tadi. Karena sekarang itu HRD itu mencari pekerjanya bukan hanya membaca dari CV yang Anda berikan, tapi juga di tracking media sosial yang Anda punya. Gitu. Jadi bagaimana apakah calon karyawannya ini terlibat SARA, ataukah pernah terlibat kasus bullying dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, selanjutnya adalah data medis yang ada di rumah sakit. Nah, sehingga ya kalau sudah terkena gitu, jadi ada joke gitu di 2030 nanti saat dunia itu sudah terhubung semua, sudah online semua, sudah tersambung gitu. Kalau kita datang ke sebuah restoran gitu, kita mau makan sama si artificial intelligence, robot pintarnya itu mau pesan apa? Ternyata pesan misalkan sate gulai kambing. Nah, itu robotnya akan menjawab tidak diizinkan karena dalam riwayat kesehatan Anda menerima tekanan darah tinggi, jantung dan sebagainya. Nah, akhirnya direkomendasikan makanan yang sehat. Begitu dia pesan makanan yang sehat, didenai juga. Tidak bisa karena dengan makanan yang ini harganya mahal, rekening Anda tidak mencukupi. Ya, sehingga ya kadang ada dua sisi yang lain dari sebuah teknologi. Bisa juga merepotkan dan bisa juga memudahkan. Nah, ini adalah bagaimana tentang data pribadi. Nah, belum lagi nanti hal ini akan menyambung ke yang lainnya.
misalkan data member Anda tadi sudah dijelaskan Pak Pandu, kita harus bijak dalam login dan logout dalam sebuah situs aplikasi gitu. Jadi sekarang pun dunia digital juga sudah cukup canggih, artinya data-data kita itu dikolek dalam sebuah jaringan yang mempunyai sebuah sistem pintar atau sistem cerdas, artificial intelligence, sehingga situs yang kita buka, artinya atau kita interest terhadap sebuah barang, maka itu yang muncul di media sosial kita, iklannya yang berhubungan dengan itu. Sehingga ya mohon maaf kalau misalkan adik-adik mahasiswa ini ya ternyata yang sering muncul di medsosnya adalah iklan Viagra, iklan memperpanjang itu dan lain sebagainya, bisa dipastikan bahasanya itu yang dibuka adalah situs-situs dewasa. Tuh, jadi itu juga termasuk data pribadi, sehingga kita juga harus bijak dalam mengakses sebuah situs di dunia internet. Mau tidak mau pasti akan nyambung dengan apa yang tampilan di iklan di media sosial kita. Itu. Gambar online. Nah, ini jangan juga terlalu banyak mengupload foto-foto pribadi, sehingga ini bisa digunakan oleh orang lain untuk mengcloning ID Anda di dalam di medsos, sehingga ini bisa seseorang misalkan ini ngupload beberapa foto dipakai oleh orang lain di media sosial, terus akhirnya nambahkan teman-teman yang ada di jaringan dia. Selanjutnya kalau sudah terhubung semua, akhirnya ya minta ditransfer uang lah, karena dia lagi kesusahan atau minta diisikan pulsa dan lain sebagainya. Itu kasus itu juga sudah cukup masif beredar gitu. Selanjutnya adalah data yang ada di komputer Anda. Ya, mau tidak mau ya di sebuah organisasi ya harus memasang itu yang namanya firewall, atau kita kalau memang itu adalah sesuatu yang cukup rahasia, kita akses melalui virtual private network dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk menjaga. Nah, sekarang kita juga cukup resah juga di Google Timeline itu bisa mengakses histori kita itu bepergian kemana saja, terus kita melakukan apa saja, berapa tempat yang sudah kita kunjungi, berapa kota yang sudah kita kunjungi, itu dengan bebasnya diakses di timeline-nya Google. Hanya mengambil dari smartphone kita, sehingga ya kalau kita pakai smartphone, terutama Android, mau tidak mau kita harus login Gmail, itu terafiliasi dengan Google. Dalam smartphone kita ada yang namanya GPS, sehingga lokasi kita diketahui. Cobalah nanti dicoba di google.com/map timeline dashboard. Di dashboardnya itu akan muncul semua histori kita kemana saja. Terus apalagi kalau sudah terhubung dengan Tokopedia, Tokopedia dan lain sebagainya untuk pesan Traveloka dan lain sebagainya, kan ada notifikasi. Bahasanya tanggal sekian itu Anda terjadwal di Google itu tanggal sekian terjadwal melakukan perjalanan naik kereta api dari kota A ke kota B, terus jam sekian Anda menginap di hotel ini, itu muncul di notifikasi. Ya. Jadi kalau data Anda misalkan tercloning, email Anda tercloning dengan orang lain, dan ini bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu hal yang tidak benar, ya masalah juga kan. Nah, itu.
Nah, sehingga data pribadi sebagai target ini digunakan oleh orang lain untuk mengambil keuntungan dari Anda. Jadi ada bagaimana sih cara penjahat mendapatkan uang? Ada kredensial online, ada skema kreatif. Kredensial online ini mengambil ya akun-akun Anda tadi dan lain sebagainya sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya adalah mengelabui Anda agar mentransfer uang ke teman atau keluarga. Itu tadi foto Anda digunakan, dibikinkan akun Facebook baru dan lain sebagainya. Data nomor telepon Anda yang ada di bungkus produk dari pembelian di e-commerce dan teleponnya nanti di list sama mereka. Itu jadi sehingga data pribadi Anda itu digunakan sebagai target. Nah, bisa jadi ini adalah dikolek terlebih dahulu. Ada seorang yang mengkoleksi ini. Nah, yang jadi berbahaya sekarang adalah kita selfie dengan foto KTP. Nah, kejadian yang itu kan orang silakan Anda mendapatkan voucher 100.000 dengan mengirimkan foto KTP, selfie dengan foto KTP, dikumpulkan. Uang 100.000-nya dikasih juga, itu dikasih. Tapi data Anda digunakan untuk pinjaman online. Bahkan ini pinjaman online ini jadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sudah banyak kasus bunuh diri gara-gara pinjaman online. Itu. Karena begitu Anda melakukan pinjaman online, terus di situ ada persetujuan untuk mengakses kontak yang ada di HP Anda, sudah kontak atasan, kontak teman, orang tua, dan sebagainya. Sehingga kalau kita tidak membayar cicilannya akan dieksposur sama mereka, di blow up sama mereka, aib-aib kita. Sehingga kita sendiri jadinya kan malu, kalau sudah tidak kuat menanggung malu ya sudah, ya jalan cepat ya bunuh diri kan gitu. Nah ini bahayanya tentang data pribadi. Selanjutnya selain data pribadi, apa saja sih yang harus kita jaga? Adalah data tentang organisasi. Jadi data organisasi itu ya terdiri dari data tradisional, nanti ada IoT, ada big data. Sehingga kalau kita ngomong data tradisional ya staf yang ada di organisasi tersebut. Terus materi-materi lamaran kerja, gaji, surat penawaran, perjanjian karyawan, dan lain sebagainya. Kekayaan intelektual, hak paten, ini kan jadi sesuatu hal yang sangat sangat krudensial yang harus kita jaga juga. Ya ini menjadi sebuah dilema kita mengurus sebuah hak paten. Kalau haki sekarang sudah cukup mudah sih kita bikin haki, tapi hak paten ini yang susah gitu. Jadi ada beberapa referensi ngomong itu hak paten yang dikeluarkan oleh Indonesia itu dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 100, sedangkan Singapura itu mengeluarkan 40 paten per hari. Bagaimana bisa mereka? Ya karena itu paten-patennya orang Indonesia. Paten-patennya orang Indonesia yang dibajak oleh Singapura, mereka membajaknya adalah legal karena ngurusi di negara sendiri tidak susah, maka mereka ke Singapura sama mereka dijamin gratis asalkan ya nanti terdaftar sebagai punya Singapura. Dan ini sudah mulai aware juga sudah dibahas oleh pemerintah tentang hak kekayaan intelektual dan hak paten, merek dagang dan lain sebagainya. Kemarin ada kasus bahasanya hanya lulusan SD itu merakit sebuah televisi dan dijual. Nah, ya repotnya adalah di situ. Gitu. Padahal ini adalah suatu hal yang kreatif, ya artinya kita sebagai orang pendidikan ya kita harus mengedukasi lah kepada mereka. Gitu.
Selanjutnya data Internet of Things dan Big Data. Ya, sekarang dunianya adalah sudah dunia IoT, semuanya sudah banyak yang namanya CCTV, kamera CCTV. Meskipun tujuannya adalah untuk sekuritas, artinya ya untuk keamanan, tapi ini juga bisa dilakukan celah bagi orang untuk melakukan kejahatan. Jadi teknologi ini adalah dua sisi mata uang, yang satu bisa bermanfaat, yang satu bisa membahayakan. Jadi yang kita sebagai pengguna teknologi yang bijak ya harus tahu mana yang bermanfaat, mana yang bisa dilakukan celah untuk melakukan kejahatan. Kalau kita ngomong adalah dulu di big data, misalkan game Pokemon Go yang bisa mengekspos seluruh map secara detail. Nah, ini juga bahaya juga. Terus sekarang IoT adalah CCTV jalan raya, terus CCTV keadaan perumahan, suatu daerah, terus ada IoT yang membaca sensor tanah, yang membaca kondisi tertentu. Jadi ya artinya kita sebagai seseorang yang bergerak di software engineering, yang kita diajarkan untuk melakukan aware terhadap sesuatu. Nah, ya kita harus punya mitigasi, artinya jika ini terjadi, what if shit happen, gitu. Jadi kalau kejadiannya ini di luar apa yang kita prediksi, ya kita harus paham. Nah, yang namanya data itu ada beberapa hal yang yaitu yang paling terkenal adalah CIA triad. Jadi confidentiality, integrity, dan availability. Jadi ada beberapa hal tentang data ini, kerahasiaan, kita harus menjaga data privasi kita. Ada yang memang data itu adalah secara integrity, kita harus memberikan secara keakuratan dan keandalan informasi. Misalnya contohnya ini adalah kita berbelanja di e-commerce, kita melakukan pembayaran secara online, maka bank memberikan data saldo yang ada di rekening kita ya harus akurat gitu, dan cepat. Nah, jadi ini selanjutnya next saya akan ngomong tentang dampak pelanggaran keamanan yang mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Pandu. Gitu. Jadi artinya konsekuensi pelanggaran keamanan tidak mungkin kita itu mencegah setiap serangan. Apalagi kalau lawan kita itu adalah bot, lawan kita adalah troll. Ya. Maaf Pak, ini screen-nya tidak kelihatan, jadi materi yang disampaikan tadi screen tidak kelihatan. Terima kasih. Oh, nggak kelihatan di share screen, nggak kelihatan? Iya Pak, hanya garis. Sebentar. Oke, saya stop dulu, saya coba share screen lagi ya. Saya tidak bisa stop share saya. Oke, atau saya tidak bisa stop ya. Sorry. Atau bisa dimatikan aja lewat admin, share saya di stop aja. Nanti kamu
silakan Kak, bisa dilanjut. Oke. Oke, baik. Sebentar. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, ini. Ini sudah kelihatan? Nah, oke. Artinya kita tidak bisa mencegah bahasanya setiap serangan itu dilakukan ke kita gitu. Apalagi serangan itu dilakukan oleh bot, dilakukan oleh crawl dan lain sebagainya. Dan penyerang itu akan selalu menemukan cara baru. Jadi rusaknya reputasi, perusakan, pencurian, hilangnya pendapatan, rusaknya hak kekayaan intelektual ini menjadi sebuah konsekuensi pelanggaran keamanan yang kita tidak bisa mencegah apa yang mereka lakukan, sehingga ya kembali lagi halo, apakah saya masih terhubung? Masih terhubung ya? Masih terhubung. Oke. Nah, jadi artinya ada beberapa kasus yang ramai yang dibicarakan kemarin menyangkut Tokopedia yang hampir 80% data dari pelanggannya itu bisa keambil sama pihak yang tidak diinginkan, tapi Tokopedia cukup cepat dalam melakukan mitigasi dan dia punya skema yang bagus sehingga datanya itu dienkripsi semua, sehingga saya selalu berpesan kepada mahasiswa saya kalau dalam membuat sebuah aplikasi tolong seluruh log history itu dicatat semua, sehingga jika sesuatu terjadi tanpa sesuai sistem itu bisa ketahuan gitu. Oke, ini contoh-contoh yang terjadi di perusahaan, jadi di Vitek ataupun Equifax yang cukup hits di beberapa periode lalu. Jadi hacker atau peretas ini mengambil alih akun online pada orang tua di pendidikan. Jadi terungkapnya beberapa informasi yang sensitif di dalam situs tersebut. Oke. Terus selanjutnya next. Kita ngomong tentang jenis-jenis serangan cyber. Nah, kalau kita bagi secara tingkatan, jenis serangan cyber itu ada amatir, ada hacker, dan ada hacker yang secara terorganisasi. Di mana di dunia maju semacam China, Israel, itu dia bikin kontes tentang cyber. Jadi siapa yang bisa ngehack dari situs tersebut itu dijanjikan hadiah. Oke, selanjutnya itu ada beberapa ancaman keamanan secara internal dan eksternal. Tadi sudah dijelaskan Pak Pandu bagaimana ransomware WannaCry dia menghack sebuah big data dari sebuah perusahaan, sehingga begitu datanya itu terenkripsi, sehingga untuk membuka enkripsinya ya harus memberikan
uang tertentu, dan ini pun juga sempat diekspos di drama Korea yang lagi startup, di mana temennya si Namdosan ini harus berhenti dari sebuah perusahaan yang tempat dia bekerja karena dibobol oleh virus semacam ransomware WannaCry. Begitu juga ini dialami oleh Samsung Tech, dia terhack oleh ransomware. Nah, kejadian yang sangat, artinya ini menjadi sebuah paranoid saya sendiri, karena kita Indonesia ini tidak punya jaringan sendiri, kita tidak punya aplikasi media sosial sendiri, kita tidak punya satelit sendiri. Bayangkan nanti kalau sudah eranya cyber warfare, sehingga itu orang yang punya senjata itu merudal atau menghancurkan satelit beberapa negara sehingga akses internet mati, apa yang terjadi? Sedangkan kita tidak punya cadangan untuk data, karena data internet kita itu 100% tergantung dari negara lain. Sehingga ini yang menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya, sehingga ya saya men-challenge beberapa mahasiswa, cobalah bikin aplikasi yang lokal banget gitu loh, sehingga jika suatu saat itu negara yang punya kekuasaan atas kita dan kita tidak punya kuasa kepada mereka, itu kita masih bisa melakukan komunikasi dan lain sebagainya. Karena eranya cyber war itu pasti akan datang. Apalagi sekarang kondisi dunia kan lagi memanas karena adanya COVID, ada terjadinya politik di Amerika, ada perang dagang antara Cina dan Amerika. Kepentingan-kepentingan ini ya mau tidak mau kita harus prepare gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Pak atas materi yang sudah diberikan. Materi yang sangat bermanfaat. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab yang akan disampaikan dan dibantu oleh moderator yang pertama. Kepada Kak Reva, aku menempatkan saya silakan. Baik, terima kasih Kak Dia. Kok nama saya jadi berubah Kak Reva ya sekarang? Gimana nih teman-teman, sudah menyiapkan pertanyaan buat Pak Pandu juga Pak Andi? Mungkin teman-teman kalau menyampaikan pertanyaannya bisa melalui chat ya. Nanti dibacakan satu persatu. Gimana untuk Pak Andi juga Pak Pandu, siap? Siap. Sudah dapat call dari Pak Pandu. Yang dari tadi kendala nanti materi disampaikan sedikit. Tetapi sebelum belajar mungkin kita bisa sharing terlebih dahulu pertanyaan yang bisa disampaikan kepada pemateri. Pak Pandu, Mbak, saya mohon izin untuk rejoin ya, karena kayaknya ada masalah. Saya waktu dulu saya rejoin. Oh iya Pak. Oke, Pak. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih untuk materi yang sudah. Gimana buat teman-teman?
pertanyaannya sudah disampaikan. Mungkin kalau memberikan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan biar lebih enak atau lebih seru, bisa di mute atau unmute terlebih dahulu suaranya, nanti kita bisa berinteraksi. Mungkin kalau berinteraksi lebih enak seperti itu. Iya. Ini ada satu pertanyaan nih dari Syahrul Ramadan. Pak Pandu. Ya, Mbak. Siap, Pak. Ini ada satu Ya, siap. pertanyaan ini buat jenengan. Ini untuk saya atau untuk Pak Andi? Karena tidak disebutkan di situ untuk siapa. Untuk Pak Andi rejoin. Yang pertama. Untuk bounty atau bug hunter. Oke, saya sudah gabung lagi. Ini tidak ada. Oh, ya. Mungkin untuk Syahrul Ramadan, mungkin bisa ditujukan ke siapa ya untuk pertanyaannya. Ditunggu, nanti bisa dibacakan. Untuk yang kedua, ini saya bacakan dari Laila Agustin. Ini untuk Bapak Abdi Pandukusuma. Pertanyaannya, Pak. Saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan Bapak tadi. Jadi gini Pak, saya pernah membaca sebuah kutipan, seorang komunis di Cina pernah berkata, jika ingin menghancurkan sebuah negara, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguasai medianya. Nah, bagaimana cara? Oke, ini pertanyaannya bagaimana cara kami sebagai masyarakat awam Untuk mencegah itu terjadi. Sedangkan saat ini Indonesia semuanya bisa menjadi pers. Semua orang diberikan kebebasan menyampaikan berita di sosial medianya. Jadi pertanyaannya bagaimana ya ini dari Mbak Laila ini mungkin pertanyaannya yang ingin disampaikan pertanyaan yang bagaimana, yang seperti apa? Ya. Oke, baik ya. Mungkin ada ini ya, mungkin ada audio yang masih diaktifkan ya. Suaranya di saya agak berdengung soalnya. Oke, baik ya. Jadi pertanyaan Mbak Laila ini menarik juga ya. Jadi yang disampaikan itu adalah terkait ini, seorang komunis di Cina pernah berkata jika ingin menghancurkan sebuah negara, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguasai medianya. Ya ini dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi kepada pengguna apa namanya, istilahnya yang menggunakan teknologi IT tersebut. Artinya nanti agar nanti negara ini tidak di apa namanya, tidak di istilahnya tidak dibuat kalahan dari negara yang lain. Berarti nanti di istilahnya pengguna IT yang ada di negara tersebut itu setidaknya juga harus dapat mampu mengetahui teknologi terkait tentang dunia cybercrime itu sendiri, sehingga nanti dengan adanya istilahnya keilmuan ya itu ya keilmuan mengenai bagaimana cara menanggulangi. Jadi tidak mungkin nanti dari situ akan terjajah oleh negara yang lain. Jadi itu yang saya maksud dari pertanyaan Mbak Laila. Ya. Kemudian ada lagi di bawahnya nih. Dari siapa nih? Oh dari Dery ya.
dari Jordan. Iya, Pak. Tapi kalau sudah terkena itu cara mengembalikan suruh membayar sekitar 200 US dollar. Nah, ini dari Mas Dery ini sudah pernah kena ransomware atau bagaimana? Atau hanya sekedar bertanya ini? Halo? Sudah, Pak. Sudah terkena? Banyak file satu SSD, Pak. Terus? Itu udah kena. Terus cara mengembalikan itu suruh kayak download aplikasi terus bayar ke PayPal. Itu kan masih kayak belum ada caranya tuh, Pak. Saya browsing dari dulu itu. Malah suruh bayar. Terus itu ada apa enggak kayak solusi yang mengembalikan tapi enggak hilang semua itu loh, Pak. Saya Mengembalikan backupan dana. PC juga masih bukan mengembalikan filenya, Pak. Kan itu .prendel gitu tuh. Iya. Oke, baik ya. Jadi untuk apa namanya terkait pertanyaan dari Mas Dery, ini kan yang bersangkutan pernah terkena semacam ini bukan ransomware ya, tapi seperti ransomware gitu maksudnya. Ransomware, tapi itu kalau saya tahu mulainya 2019, Pak. Itu Prendel. Prendel itu kayak diganti kan biasanya kalau ransomware diganti file ekstensi belakangnya itu kena kayak DOC ya, diganti DOC itu kan bisa. Tapi ini nggak bisa. Kayak dibuka itu ada tulisan kode apa? Error add tag gitu loh, Pak. Oke. Mungkin ini tadi mengenai ransomware ya. Jadi intinya dari sini bagaimana langkah agar nanti dapat mengembalikan dan apa yang sudah diajukan tadi ya, mengembalikan apa yang sudah dibayarkan agar balik lagi ke sampean sendiri gitu maksudnya. Bukan bayar, ini belum bayar tapi filenya itu agar kembali gitu loh, Pak. File apa itu? File Prendel itu maksudnya file apa? Itu file kayak desainan saya Corel gitu kan, terus sama data-data penting itu terkena ransom. Saya kan download Corel crack-crackan gitu, Pak. Saya crack itu kena virus. Nah, itu filenya itu ekstensinya rubah semua di Prendel gitu. Ya, ini kemungkinan di sistem yang kamu install itu mungkin dari firewall-nya belum diaktifkan atau inaktif. Biasanya apabila misalnya belum diaktifkan, otomatis kan nanti virus ataupun semacam software malware yang masuk ke dalam komputer kamu itu kan otomatis nanti akan dikenali, dan kemudian dia nanti langsung istilahnya langsung menjangkiti komputer yang ada di kamu sendiri gitu ya. Jadi intinya agar nanti tidak terjadi seperti ini lagi, firewall yang ada di komputer itu harus diaktifkan sehingga otomatis nanti malware atau trojan yang masuk ke komputer itu biasanya nanti akan dikarantina, kemudian nanti akan dapat direstore kembali. Nah, kita bisa mengembalikan file yang tadi sudah tersakiti itu melalui apa yang tadi sudah dikarantina di sistem yang ada di Mas Dery punya, gitu ya. Mungkin dari sini mungkin ada yang masih Mas Dery? Berarti itu filenya suruh bayar itu, Pak. Nggak bisa mengembalikan secara sendiri gitu loh, Pak. Kayak Trojan Horse kan masih bisa dipartisi ulang. Tapi kan belum sampai dibayarkan sebanyak $200 toh? Belum. Jadi ya daripada nanti benar-benar dipenuhi membayar $200-nya, ini kan intinya nanti file ini lah gitu ya. Ya udah. Oke, kemudian ya, sudah makasih. Untuk Dery?
Udah, Pak. Berarti Oke, baik suruh ya. bayar. Suruh bayar. Ya, Udah. yang penting jangan sampai dibayarkan gitu aja ya. Oke, kemudian ada lagi ini dari Mas Syahrul. Mas Syahrul ini dari Uniro ya. Halo? Atau dari Unisba juga? Halo? Kok namanya nggak kelihatan ya? Oke, mungkin Mungkin bisa. saya tampung dulu pertanyaan dari Pak Syahrul. Iya, Mungkin Pak. dari Mas Ananda ini ada yang bertanya ke Pak Andi. Monggo. Halo Pak Andi. Oke, ya. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan nih buat jenengan dari Ananda Prayoga. Saya ingin bertanya kepada Pak Andi, bagaimana cara mengetahui sebuah berita itu asli atau hoax? Terima kasih. Silakan mungkin Pak bisa dijawab. Baik, bagaimana sih cara kita ngecek apakah berita itu hoax, apakah berita itu memang real ya? Kan ada beberapa situs yang sudah disediakan oleh Kominfo untuk mengecek apakah berita tersebut hoax, apakah berita tersebut adalah memang benar. Jadi kalau kita ngomong sekarang adalah dunia informasi yang beredar di sosial media itu hampir 80%, 60-80% adalah hoax. Sehingga kita sendiri yang harus benar-benar bisa memfilter apakah informasi tersebut hoax atau benar. Gitu. Jadi bisa dipastikan kalau itu di broadcast secara berantai di media sosial, di grup-grup, itu ya kita harus filter dulu. Dan itu bisa dipastikan 60% hoax lah. Jadi artinya kita harus menjaga jari kita agar jangan terlalu cepat untuk membroadcast ulang apa saja yang ada di masuk berita ke media WhatsApp kita atau Telegram kita ya, kita cek dulu di situsnya Kominfo. Bahkan kalau kita googling aja itu pasti bisa muncul apakah itu hoax ataukah itu nyata. Gitu. Jadi itu Saudara Ananda. Saya bisa menambahkan dari pertanyaan yang tadi yang terkena ransomware sudah coba dibaca filenya tersebut di sistem operasi lain, misalkan di Kali Linux atau di Ubuntu, apakah tidak bisa kebaca apa enggak. Terus akhir-akhir ini juga sudah banyak juga penanganan, ada namanya software stop decryptor, itu sudah di download ya. Sekali lagi sih kalau kita ya harus kita jaga, kita aware terhadap diri kita sendiri, paling nggak sediakan backup lah. Itu sudah ada juga pelajaran atau dinarasikan di film di drakor startup itu ya, memang mau nggak mau kita harus punya backup. Ya bahayanya itu kalau nggak punya backup ya sudah, begitu hilang ya hilang semua. Itu sih. Ya Pak Andi, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini juga ditujukan kepada Bapak Andi Haryoko dari Mbak Laila Agustini. Oke, baik, ketika sebuah data atau akun itu sudah terlanjur dihack oleh orang yang tidak dikenal dan disalahgunakan untuk penipuan dan pornografi, bagaimana cara menyikapinya Pak? Khususnya kami yang masyarakat awam belum paham cara mendeteksi orang yang menghack itu. Ya kalau kalau sudah terkena, ya sudah kejadian, ya sudah. Ya kita jadikan pelajaran saja. Tapi ini kita bisa mengedukasi kepada teman-teman yang lain
Artinya satu, jangan suka ngeklik yang berita-berita misalkan Anda mendapatkan cek 100 juta rupiah, Anda mendapatkan hadiah itu, klik linknya, lihat dulu lah itu linknya. Apakah memang dia webnya itu ekstensinya resmi apa enggak? Kalau sudah belakangnya itu blogspot atau ekstensinya webnya adalah blogspot.com atau ekstensinya enggak jelas, tidak mencerminkan sebuah organisasi yang memberikan iming-iming atau memberikan sesuatu hal itu, ya jangan diteruskan. Itu sudah pasti 100% adalah pasti dia mau mengambil data kita. Lah kalau sudah terkena gimana? Ya kalau sudah terkena misalkan di Facebook ini, kita ya mau nggak mau harus cepat recovery. Sehingga di media sosial pun sudah, beberapa media sosial sudah menerapkan two-step security. Ya gunakan itu two-step security. Sehingga terus tentang recovery akun. Dan itu ya aktifkan. Sehingga suatu saat jika kita sudah terkena, maka akan dengan cepat kita bisa merecovery. Itu sih kalau dari saya. Ya Pak, ini ada pertanyaan susulan lagi dari Mbak Laila Agustin ini. Berarti pasrah Pak dan dibiarkan saja. Seperti itu Pak, ada pertanyaan susulan dari Mbak Laila Agustin. Ya artinya kayak gitu kan, ya mau enggak mau, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya recovery akunnya. Akun kita harus kita recovery. Kan ada two-step recovery akun. Kalau sudah terkena itu misalkan sudah meminta uang kepada kolega kita, ya mau enggak mau ya kita ya sudah, mau gimana lagi. Atau kalau mau ya dituntut. Cuman nanti kalau kita nggak tahu jalannya, ya malah habisnya lebih banyak. Ya jadikan itu mau nggak mau, sehingga kita lebih berhati-hati di media sosial. Mungkin kita harus berhati-hati Pak terhadap media sosial, soalnya media sosial bukan hanya kita saja yang bisa melihat, tetapi semua orang juga bisa memantau. Seperti itu Pak. Ya paling enggak ya hal yang kita ya di-report, dilaporkan di pengelola media tersebut. Paling enggak di-report, kita minta bantuan pada teman-teman untuk mereport supaya akun tersebut di-take down oleh entah YouTube, entah itu Facebook, entah itu Twitter, supaya bisa di-take down sehingga tidak berkelanjutan mereka dalam memeras kita gitu, dan menggunakan data kita untuk kepentingan mereka. Oke, siap. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini ada lagi pertanyaan untuk saya. Bagi masyarakat awam yang sedikit ketinggalan informasi atau gaptek, biasanya gampang percaya akan hal yang belum pasti kebenarannya. Langkah memastikannya untuk memahamkan mereka itu gimana Pak? Apakah perlu dikasih sosialisasi atau ada cara lebih ampuh agar masyarakat mulai menyadari bahwa tidak semua berita itu benar adanya? Ya memang itu salah satu tanggung jawab kita sebagai sivitas akademika adalah memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Bahasanya memang berita yang ada di internet itu tidak semuanya benar. Apalagi sekarang orang dengan mudah, orang biasa, artinya yang tidak kompeten terhadap bidang keilmuan tersebut itu menjadi sangat kompeten di media sosial gitu. Ya memang sih kadang kita jangan melihat siapa yang ngomong sih, kita harus lihat apa yang diomongkan. Tapi kalau hal itu adalah membawa suatu hal yang negatif, itu ya
ya kita harus paham dan kita harus memfilter diri kita sendiri. Ya, saya selalu ngomong dengan mahasiswa, ya isilah yang ada di otak Anda itu hal-hal suatu yang positif. Kalau yang negatif itu ya sudah dibuang saja. Gitu. Karena kan kapasitas otak ini kan juga terbatas. Sehingga kalau banyakannya adalah diisi dengan sesuatu hal yang negatif, nanti yang positif akan hilang. Jadi sehingga yang negatif-negatif itu ya dibuang saja. Dan memang itu tanggung jawab kita untuk mengedukasi pada masyarakat. Apalagi sekarang masyarakat sangat melek dengan teknologi. Sehingga dengan mudah dari gadget kita bisa menerima banyak sekali informasi. Ya mau tidak mau, kita harus lakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita untuk melakukan filtering. Apakah informasi tersebut itu memang layak untuk kita konsumsi dan kita teruskan, ataukah ya stop pada kita, sudah di stop aja, delete sudah. Tapi kadang itu yang bikin gatel itu kan ya begitu ada informasi yang heboh itu ya dengan cepat kita tanpa membaca itu langsung meneruskan ke grup-grupnya. Mau enggak mau ya kita harus membaca dulu. Jadi banyak sekali saya amati di grup-grup itu ya sekedar share, sekedar enggak tahu meneruskan pesan dan lain sebagainya tanpa dibaca terlebih dahulu apa yang di-share. Ya mau enggak mau kita harus mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi di lingkungan sekitar kita itu supaya lebih aware terhadap apa yang kita lakukan di aktivitas kita di media sosial atau dunia maya gitu. Oke Pak, siap. Sangat jelas sekali jawaban dari Bapak Andi. Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya Mbak, yang dari saya yang belum saya jawab. Yang pertama adalah dari Mas Sahrul tadi yang menanyakan mengenai batas-batas apa yang membuat seorang bug bounty atau bug hunter tidak menjadi tindak kejahatan. Nah, bug ini kan sebenarnya kan suatu celah ya. Jadi menciptakan sebuah celah sehingga nanti suatu sistem itu menjadi kurang maksimal. Artinya dengan adanya bug ini nanti kinerja sistem yang dikendalikan melalui jaringan internet itu menjadi tidak maksimal. Artinya di sini batasan-batasan apa saja yang bisa membuat seorang bug bounty atau bug hunter tidak menjadi tindak kejahatan. Ya tentunya mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi juga masuk juga dari sini ya. Jadi harus mampu memfilter adanya sistem yang menjalankan komputer yang menjalankan sistem ini itu harus mampu memfilter adanya bug yang berjalan sehingga intinya nanti tidak menciptakan suatu kegagalan sistem di dalam web itu sendiri, gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua tadi, ini masalah hukum ya. Ini jujur saja ya, ini kan saya bukan pakar hukum sebenarnya di sini, karena di sini menanyakan mengenai undang-undangnya apa. Tapi tidak masalah, saya juga sedikit tahu ya mengenai undang-undang. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai undang-undang, ini dari pertanyaan dari Mas Ahmad Herianto, ini menanyakan bagaimana cara kita untuk mengetahui undang-undang tersebut ya. Sebagaimana kita tahu di sini tadi saya menyampaikan juga di akhir slide itu di situ saya menyampaikan penanggulangan untuk cybercrime itu harus diperjelas dengan adanya undang-undang ITE ya. Salah satunya adalah undang-undang ITE itu yang membahas mengenai transaksi elektronik dan juga teknologi informasi secara umum. Ya. Nomor berapa ya? Nomor 11 ya kalau nggak salah ya. Nomor 11 tahun 2018 Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana penanganannya dari pihak hukum? Ya sudah pasti nanti di situ
akan dijerat dengan segala bentuk apa yang diperbuat ya. Yang jelas pasti di atas 2 tahun ya untuk efek jera dari dari seseorang yang melanggar undang-undang ITE tersebut ya. Jadi undang-undangnya di sini adalah undang-undang ITE ya nomor 11 tahun 2008 ya tentang transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum. Gitu ya Mas Ahmad Herianto yang bisa saya tambahkan. Ya, saya kembalikan kepada moderator, monggo. Oke, terima kasih kepada Bapak Pandu Kusuma dan Bapak Andi Haryoko atas jawaban yang sudah diberikan kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Selebihnya saya berikan ke moderator yang pertama, yaitu Mbak Reva. Enggak, Mbak. Ya, baik. Terima kasih disampaikan kepada Pak Pandu juga Pak Andi atas ilmu yang telah disampaikan ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ini saya mau mengingatkan ya, ini ada kuliah, ada absen kuliah. Silakan dari teman-teman mengisi melalui link yang sudah dikirimkan ke chat. Atau mungkin ada yang masih belum bisa disampaikan karena terbatasnya durasi waktu yang sudah ditentukan, mungkin bisa lain waktu bisa bertemu kembali atau mungkin bisa lewat chat up mungkin Pak ya. Ya. Siap, terima kasih Pak untuk keduanya. Selanjutnya dari moderator kami terima kasih atas waktunya dari komisi ini sudah bisa memberikan materi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya akan disampaikan kepada MC, kepada Pak MC waktu berjumpa. Oke, saya ambil alih kembali. Terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Reva. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara kuliah online dengan tema Cybercrime dan Cybersecurity di masa pandemi COVID-19 pada Selasa 19 Januari 2021. Sebelum acara ini ditutup, mohon untuk seluruh peserta menyalakan videonya terlebih dahulu untuk kita berfoto online sebentar. Kami selaku pembawa acara dan panitia menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari Unisba dan Uniro. Terima kasih kembali Bapak ya. Terima kasih Pak Pandu atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Pak Andi. Mohon maaf jika dari hostnya ada yang kurang berkenan. Mantap, lancar jaya. Maaf Pak ya, tadi menghilang sebentar. Oke, makasih Pak Andi Roko. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di lain kesempatan. Begitu juga Pak Pandu, begitu juga Bu Kaprodi sama Pak Kaprodi dari Unisba. Salam kenal dari Tuban.